Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia, hari Senin 17 Agustus 2020. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci, marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, dalam diri Putramu, Engkau memanggil setiap orang kepada kemerdekaan yang sejati. Kami bersyukur karena Engkau telah menganugerahkan kemerdekaan kepada bangsa kami. Semoga Engkau selalu melindungi tanah air kami dan menjauhkannya dari segala bahaya peperangan dan bencana alam. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami, yang bersama Engkau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Putra Sirak, pasal 10 ayat 1 sampai 8. Pemerintah yang bijak mempertahankan ketertiban pada rakyatnya, dan pemerintahan yang arif adalah teratur. Seperti penguasa bangsa, demikian pun para pegawainya, dan seperti pemerintah kota, demikian pula semua penduduknya. Raja yang tidak terdidik membinasakan rakyatnya, tetapi sebuah kota sejahtera berkat kearifan para pembesarnya. Di dalam tangan Tuhan terletak kuasa atas bumi, dan pada waktunya Ia mengangkat orang yang serasi atasnya. Di dalam tangan Tuhanlah terletak kemujuran seorang manusia, dan kepada para pejabat dikaruniakan olehnya martabatnya. Hendaklah engkau tidak pernah menaruh benci kepada sesamamu, apapun juga kesalahannya, dan jangan berbuat apa-apa terpengaruh oleh nafsu. Kecongkakan dibenci oleh Tuhan maupun oleh manusia, dan bagi kedua-duanya kelaliman adalah salah. Pemerintahan beralih dari bangsa yang satu kepada bangsa yang lain akibat kelaliman, kekerasan, dan uang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat pertama Rasul Petrus, pasal 2 ayat 13 sampai 17. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 22 ayat 15 sampai 21. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan hari ini adalah kewajiban terhadap Allah dan negara. Yesus menunjukkan bahwa kita dapat menjadi warga negara yang baik dan sekaligus pengikutnya yang sejati. Orang-orang Farisi menyuruh murid-murid mereka untuk bertanya kepada Yesus. Mereka adalah perwakilan dari bangsa Yahudi. Orang-orang Herodian juga datang bertanya. Mereka secara politis mendukung keluarga Herodes Agung dan anaknya Herodes Antipas untuk menjadi raja di Yerusalem. Mereka mewakili pemerintah Romawi. Tak heran, pertanyaan apakah boleh membayar pajak kepada kaisar atau tidak sungguh merupakan pertanyaan yang menjebak. Bila Yesus menjawab boleh, maka Yesus menyetujui penjajahan Romawi. Ini bertentangan dengan iman orang-orang Yahudi yang memandang kebebasan sebagai buah karya Allah. Jika Yesus menjawab tidak boleh, maka Yesus menentang pemerintah Romawi yang berkuasa pada saat itu. Dan kedua pihak memiliki saksi-saksi untuk mendengarkan jawaban Yesus. Saudara terkasih, pertanyaan mereka sungguh menjebak. Apalagi pertanyaan itu memang merupakan hasil perundingan untuk menjerat Yesus. Pertanyaan itu adalah buah dari kerja keras yang kotor untuk mencelakakan Yesus. Tetapi Yesus menunjukkan kebijaksanaannya yang mencengangkan setiap akal dan pengertian insani. "Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." "Gambar dan tulisan siapakah ini?" tanya Yesus. "Gambar dan tulisan kaisar," jawab mereka. Maka Yesus menjawab, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
Kewajiban kepada Allah tidaklah bertentangan dengan kewajiban kepada negara. Yesus sendiri menunjukkan hal itu kepada kita. Kebijaksanaan Kristiani membantu kita untuk melihat mana kewajiban kepada Allah dan mana kewajiban kepada negara. Kebijaksanaan Kristiani mengantar kita untuk dapat menjadi warga negara yang baik dan sekaligus menjadi murid Yesus yang sejati. Semoga demikian. Amin.